Semangat pagi, selamat sore. Di sini saya mau menjelaskan kepada anda sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian, cara pembaluran dengan minyak made rempah. Ya, dan nanti akan saya jelaskan juga langkah-langkahnya, step by stepnya, dan untuk penyakit apa saja. Oke, dan di sebelah saya ini sudah ada Mas Odi, dia agen dari minyak made rempah untuk area Jogja dan akan menjadi modelingnya. Oke, siap Mas Odi ya. Dan kita akan mulai saja, langsung saja. Silakan dibuka dulu bajunya. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk membalurkan minyak made rempah, yang pertama kali dilakukan adalah apa? Berdoa dulu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya harapkan berdoa sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing. Silakan mau berdoa dengan cara seperti apa, yang penting minta kepada Tuhan supaya pasien atau orang atau konsumen yang Anda tangani diberikan kesembuhan melalui tangan Anda. Oke. Lalu yang kedua yaitu minum air putih hangat sebelum dan sesudah dibalur. Jadi sebelum dibalur minum air putih hangat, dan sesudah dibalur minum air putih hangat 1 gelas saja. Itu fungsinya apa? Supaya badan ibu atau tubuh ibu menyesuaikan dengan hangatnya nanti minyak yang akan kita balurkan ke seluruh badan. Ya, jadi biar energinya menyesuaikan. Lalu yang berikutnya, kita mulai pembalurannya. Caranya ya Bapak Ibu, dituangkan dulu ke telapak tangan. Oke. Lalu kita gosok-gosokkan dulu. Nah, ini yang dinamakan balur itu seperti ini. Ya, jadi balur itu kita gosokkan dulu ke telapak tangan, baru kita gosokkan di badan. Itu bedanya balur dengan oles, atau mungkin dengan gosok, atau mungkin dengan urut. Itu bedanya di situ. Lalu untuk titik yang pertama yang harus kita balurkan adalah titik sebelah mana, yaitu tulang belakang. Ya, tulang belakang. Itu untuk apapun penyakitnya, kita balurkan dulu di titik yang penting ini. Tulang belakang. Oke, ini titik yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk cara-cara pembalurannya tidak perlu pakai teknik pijat. Ya, karena ini bukan minyak pijat atau minyak urut. Ini adalah minyak oles. Ya, yang penting peresapannya Bapak Ibu. Jadi yang penting minyak ini meresap dengan cara kita gosok-gosokkan terus. Terserah mau dengan apa namanya arah kemana, mau ke bawah, mau naik turun, itu juga boleh. Tapi kalau saya menganjurkan Bapak Ibu naik turun. Jadi kita buka tutup pori. Ya, buka tutup pori seperti ini. Itu sampai tulang ekor. Ya, mulai dari tengkuk sampai tulang ekor. Nah, di bagian titik ini itu bisa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit seperti pegalinu. Ya, lalu mungkin ada kendala di saraf, ya, saraf kejepit dan lain sebagainya. Nah, itu kita balurkannya di sini, ini sangat membantu sekali. Terutama saat Anda sebelum tidur, jika Anda memakai ini, di bagian tulang belakang, mulai dari tengkuk sampai tulang ekor, akan membuat tidur lebih nyaman. Dan bangun tidur, badan menjadi lebih segar. Oke, nah, lalu jangan lupa juga kita kenakan bagian kanan kiri, lingkar pinggang Bapak Ibu. Di sini ada ginjal dan limpa, ya. Nah, ini yang bagus juga nanti untuk penyakit yang menyerang ginjal dan limpa. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari badan si pasien, misalnya minyak itu masih terlihat, gosokkan terus sampai minyak itu benar-benar meresap. Sampai minyak benar-benar meresap. Oke. Lalu yang kedua. Yang kedua, kita gosokkan di bagian lingkar dada, bagian depan.
Madep sana aja Mas Odi. Ya, kita bagian dada, lingkar depan, dada depan. Ini naik sampai leher Bapak Ibu. Naik sampai leher. Nah, ini fungsinya apa Bapak Ibu? Untuk membuka saluran pernapasan Bapak Ibu. Ya, jadi segala penyakit seperti sesak napas. Bisa juga nanti untuk asam lambung ya, asam lambung jika sampai asamnya sudah mulai naik sampai kerongkongan, sampai mengganggu pernapasan Bapak Ibu. Ini bisa juga untuk meredam itu. Oke. Lalu yang ketiga, titik yang ketiga yaitu telapak kaki. Boleh madep sini Mas Odi? Sebaiknya kita mulai dari kiri dulu, telapak kaki sebelah kiri yang saraf-sarafnya langsung berhubungan dengan jantung. Jangan lupa sela-sela jari kaki Bapak Ibu. Di sebelah kanan. Nah, sekali lagi ini tidak perlu diberikan pijatan ya Bapak Ibu. Tidak perlu. Nanti takut-takutnya malah salah urat atau salah otot yang dipijat. Kita nggak tahu karena kita basicnya juga bukan tukang pijat ya. Jadi ini cukup dibalurkan saja sampai meresap. Benar-benar meresap sampai pori-pori. Oke cukup. Nah 3 titik itu yang paling penting. 3 titik itu yang paling penting. Itu untuk segala macam penyakit, mulai dari penyakit ringan, mulai sampai penyakit degeneratif. 3 titik ini wajib. Nah, lalu untuk tambahannya biasanya ada yang penyakit luka bakar atau mungkin yang terkena diabetes mengalami luka yang susah kering. Lalu ada herpes, digigit serangga. Itu oleskan ke bagian yang sakit. Jadi di sebelah mananya di bagian yang sakit, oleskan di situ. Tapi sebelumnya ingat 3 titik utama tadi. Ya. Nah, lalu untuk yang penderita degeneratif terutama stroke. Untuk stroke ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan di bagian belakang kuping sebelah sini. Boleh minta tolong kacamatanya dilepas dulu. Belakang kuping sebelah sini. Daun telinga. Ini sedikit kita berikan tekanan tidak apa-apa. Sedikit kita berikan tekanan tidak apa-apa karena juga untuk membantu merangsang saraf-saraf yang tertidur. Ya, di belakang kuping, daun telinga. Lalu tambahkan juga di bagian pelipis kanan kiri. Ini kita tarik sampai ubun-ubun. Kita tarik sampai ubun-ubun. Lalu jika penyakit stroke-nya itu sudah sampai tahap penderita susah bicara, bahkan kehilangan suaranya, kita tambahkan di sebelah kanan kiri hidung. Ya. Kita pijat pelan, ya, halus saja, tidak perlu kenceng-kenceng, kita arahkan keluar. Jangan terlalu dekat dengan mata ya Bapak Ibu ya. Jadi kanan kiri hidung tapi jangan terlalu dekat dengan mata karena nanti takutnya khawatirnya matanya perih karena minyak madu rempah ini mengandung daun peppermint. Ya. Jadi itu untuk penderita stroke. Lalu yang untuk penderita seperti keputihan, lalu masalah dengan vitalitas, lalu masalah dengan asam lambung, kita fokuskan di pemijatan atau pembaluran di bagian di bawah perut bagian bawah, ya, atau kandung kemih. Lalu pada daerah selangkangan. Nah, karena untuk keputihan dan untuk vitalitas misalnya, karena kita di selangkangan tidak mungkin kita praktekkan, jadi saya beritahu saja untuk areanya di selangkangan.
di area selangkangan dan perut bagian bawah atau kandung kemih. Oke, lalu yang berikutnya setelah nanti dibalurkan, jangan lupa juga minum air putih hangat kembali. Jadi 2 kali minum air putih hangat sebelum dibalurkan dan setelah dibalurkan. Ya, Bapak Ibu, kita bantu dengan berjemur matahari pagi, karena itu sangat bagus untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ya, lakukan ini sehari maksimal atau minimal 3 kali sehari. Minimal 3 kali sehari khusus untuk penyakit-penyakit berat. Secara rutin, ya kita berdoa saja, kita minta sama yang di atas, semoga penyakit Bapak Ibu bisa segera disembuhkan atau diangkat. Sekian untuk penjelasan masalah pembaluran, dan jika nanti ada yang mau ditanyakan kembali, boleh nanti kita bicarakan atau kita share di grup atau mungkin di Facebook atau mungkin di Instagram atau langsung ke kontak saya pribadi. Tanyakan apa yang mau ditanyakan dan nanti akan saya jelaskan kembali. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.